Tapi 3 peptide ini yang paling outstanding, paling memiliki multifungsi. Satu disebut signaling peptide, kedua adalah neurotransmitter peptide, yang ketiga adalah carrier peptide. 3 jenis peptide ini bekerja dengan cara yang berbeda-beda. Signaling peptide adalah peptide yang khusus bekerja waktu dia masuk ke dalam kulit kita. Fungsi utamanya bekerja adalah menstimulan ataupun merangsang kolagen kulit kita untuk grow kembali, tumbuh kembali, diproduksi kembali. Apakah itu penting? Ya, sangat penting. Alasan kenapa ketika Anda sudah berusia di atas 40 tahun, kulit Anda menjadi jauh lebih kendor dan kerut Anda keluar. Itu alasannya, salah satunya adalah karena kolagen. Karena tetangga dari kolagen adalah elastin. Waktu Anda sudah berusia 20 tahun, setiap tahun ya, produksi kolagen Anda akan turun 1%. Makanya waktu Anda sudah berusia 40 tahun, produksi kolagen Anda paling tidak antara 20 hingga 30% sudah berkurang dibandingkan Anda masih sebelum usia 20. Anda bisa melihat struktur kulit Anda, kekencangan kulit Anda berbeda oleh karena kenapa? Formasi kolagennya sudah berbeda. Banyak teknologi, banyak skincare yang menawarkan adalah, Anda membeli satu produk yang katanya sudah mengandung kolagen. Sehingga dengan tujuan apa? Kolagennya itu bisa disumpalkan, ibarat dengan bahasa mudanya, disumpalkan ke kulit Anda supaya kulit Anda kembali lagi muncul. Itu sulit sekali bisa betul-betul efektif. Kenapa demikian? Secara teori bisa, tapi secara real itu sulit betul-betul menjadi kenyataan 100%. Karena struktur kolagen berbeda, karena proses bagaimanapun kita memasukkan kolagen yang berbeda ke kulit kita, itu akan membuat kolagen tersebut belum tentu bisa betul-betul aktif di kulit kita, karena dua yang berbeda. Nah, inilah yang membuat kenapa signaling peptide ini menjadi berbeda. Karena signaling peptide bukanlah satu bahan yang menambahkan kolagen di kulit Anda. Bukan, tapi dia hanya merangsang kolagen, bagian dari kulit Anda yang bertugas memproduksi kolagen untuk kembali lagi aktif. Ibaratnya yang sudah lemas, yang sudah mau bekerja selama ini, dibangunkan kembali untuk mengeluarkan ataupun memproduksi kolagen lagi. Sehingga waktu Anda mendapatkan hasil, kolagen itu kembali lagi di kulit Anda, itu adalah kolagen kulit Anda sendiri, diri Anda sendiri. Itu betul-betul natural kolagen. Dan secara bersamaan, jenis peptide ini melakukan apa? Dia akan menjaga bagian kulit kita yang masih kolagennya masih bagus, itu akan dijaga supaya tidak dengan cepat rusak. Karena waktu Anda sudah berusia, sudah dewasa lah saya katakan ya, sudah sangat dewasa ini, ada dua hal yang terjadi di kolagen kulit Anda. Makanya kulit makin hari kecepatan penuaannya makin cepat. Karena satu adalah produksinya sudah berkurang, kedua yang masih bagus juga cepat rusak. Dan dua cara ini yang dijaga oleh jenis peptide ini. Kemudian neurotransmitter peptide, dia memiliki satu fungsi adalah dia memblok satu bahan disebut asetilkolin di dalam kulit kita. Asetilkolin adalah satu bahan yang membuat kulit kita menjadi sangat terkontraksi, yang dikendalikan oleh saraf kita. Dengan kita dengan peptide ini memblok bahan tersebut, maka apa yang terjadi? Kulit kita menjadi lebih rileks. Dan semakin kulit sering kontraksi, maka semakin percepat. Proses kerut akan terjadi lebih cepat. Nah, Bapak dan Ibu, itulah makanya jenis peptide ini bukan digunakan efektif untuk mengurangi kerut, khususnya di bagian dekat mata. Juga termasuk bagian-bagian beberapa jenis, yaitu khusus untuk membuat kantong mata menjadi hilang, ataupun kalau Anda sering punya mata Anda, dia akan membuat warnanya menjadi kembali lagi redup. Dan yang terakhir adalah carrier peptide. Fungsi dari carrier peptide adalah khusus untuk merangsang kemampuan tubuh kita mempercepat self-healing namanya. Tubuh punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, termasuk di kulit kita. Tapi semakin usia kita tinggi, ataupun semakin banyak bahan-bahan kimia yang kita gunakan di kulit kita, maka kemampuan self-healing ini makin lama makin tumpul. Maka kerusakan kulit makin lama makin cepat. Bapak dan Ibu, jenis peptide ini
akan berfungsi khusus untuk mengcover ataupun mengaktifkan kembali kemampuan kulit kita melakukan penyembuhan atas dirinya sendiri. Jadi kalau menghadapi masalah-masalah kulit, jenis peptide ini khusus untuk mempercepat proses penyembuhan pada kulit Anda. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Melili Botanico menggunakan ketiga jenis peptide ini yang dirangkaikan dengan semua bahan-bahan aktif yang datang dari bahan tumbuhan organik. Nah, jadi luar biasa atau tidak? Saya yakin hanya mendengar dari seperti ini saja, kita sudah sangat menang. Anda bisa menjajarkan 100 merek yang ada di Indonesia, dari yang jauh lebih mahal sampai yang jauh lebih murah, oke? Paling mahal sampai yang paling murah, belum tentu bisa memiliki dua teknologi ini. Apalagi Melili tidak cukup hanya di dua hal ini. Masih ada yang ketiga, yang membuat satu gong terakhir, yang membuat saya katakan ya, karena manusia tidak boleh mengatakan sempurna, tapi saya katakan nyaris sempurna, yaitu metode pengantaran produk menggunakan bioliposom. Bapak dan Ibu, sejak tahun 1965, dunia pernah mendengar kata liposom. Tapi walaupun baru dicetuskan kurang lebih tahun 1965-an, baru tahun 1985, dunia skincare menggunakan liposom. Itu adalah liposom yang mula-mula digunakan. Dan waktu itu pun begitu banyak bahan skincare tidak bisa memiliki teknologi liposom, tidak menggunakan teknologi liposom. Kenapa? Bagi teknologi bioliposom. Yang bioliposom itu adalah satu teknologi yang sudah dipatenkan. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai gambaran, apa yang membuat liposom menjadi berguna? Tadi saya katakan, waktu asam amino, kalau kita berbicara asam amino, walaupun si peptide ini, walaupun kan dari bahan satuan dirangkai dalam peptide kan, dan peptide tersebut itu menjadi bahan-bahan sendiri-sendiri, yang kalau kita langsung gunakan di kulit, dia akan berceceran kemana-mana dan tidak bisa menjadi satu rangkaian yang baik ataupun yang sempurna untuk memperbaiki kulit kita. Makanya para peptide ini harus dibungkus terlebih dahulu. Jadi kan ada banyak jenis peptide dengan jenis-jenis bahan yang berbeda-beda, itu semua harus dibungkus dulu dalam satu bungkusan, dan baru bungkusan itu ditaruh di kulit kita. Dan waktu bungkusan itu masuk ke dalam jaringan kulit kita, di antara sela-sela sel kulit kita, waktu dia seharusnya, kalau dia menyentuh ke sel basal ataupun stem sel kita, yang stem sel kulit kita, dia akan pecah. Dan waktu pecah, seluruh bahan aktif tersebut baru bisa disebar. Dan disitulah cara sel basal kita makan. Bapak dan Ibu, kalau Anda menggunakan skincare semahal apapun, tapi bahan tersebut tidak sanggup, tidak mampu masuk sampai ke sel basal, maka Anda hanya membuang uang Anda saja. Karena bagaimana satu struktur kulit bisa lebih baik ataupun tidak, itu adalah tergantung stem sel Anda yang di kulit, yaitu sel basal. Kalau Anda ingin tahu, kita punya lapisan kulit di epidermis itu, lapisan kulit yang di luar itu terdiri dari stratum corneum, granulosum, spinosum, terakhir adalah basal. Nah, kita sama-sama lihat yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Waktu awal liposum dikenal, yang membuat liposum dulunya membuat semua orang terkejut adalah dia mampu membungkus semua bahan-bahan aktif dalam satu